Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Reni Agustin Sandrawati. Saya adalah salah satu guru kelas 5 di SDN Wonokusumo, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sekaligus mahasiswi EPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning. Baik, pada mata pelajaran kali ini muatan yang saya ambil adalah tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kali ini anak-anak akan belajar membuat sebuah proyek untuk bahasa Indonesia, yaitu membuat peta konsep tentang kata kunci iklan. Yang kedua, membuat bagan pencernaan pada hewan ruminansia. Baik, berikut adalah video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya anak-anak ya? Untuk memulai pelajaran, agar pelajaran kali ini bermanfaat, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk Mas Rizky silakan dimulai. Berdoa mulai. Kita cek dulu absensi kita ya, absensi siapa yang tidak masuk hari ini. Oke, dari 21 anak ini ada 1, 2, 2. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Putri Febi ya? Kenapa? Ada kepentingan keluarga anak. Kita mengingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang pernapasan pada manusia. Kemarin kita juga membuat model sederhana paru-paru. Ya. Kita mengingat kembali organ pernapasan manusia diawali di hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, dari tenggorokan masuk ke bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu bronkiolus. Bronkiolus masuk ke bagian paru-paru. Di dalam paru-paru ada cabang-cabang kecil, ya. Di dalam cabang-cabang itu ada gelembung-gelembung kecilnya. Namanya apa? Ada yang berangkat di sini itu sudah sarapan? Sudah. Sarapannya nasi, pakai lauk, pakai sayur. Ada buahnya? Ada air minumnya? Air putih apa air susu? Ada yang air putih, ada yang susu. Oke. Tahu nggak susu itu yang memproduksi susu itu hewan apa? Sapi. Selain sapi? Unta. Nah, benar. Baik. Anak-anak, yang kita akan pelajari hari ini itu ada hubungannya dengan susu. Wow, kenapa dengan susu? Iya. Anak-anak, biasanya kamu tahu produk berbagai susu? Ya, ada susu coklat, ada susu murni, ada susu kental manis. Ya, kalian biasanya melihatnya itu di mana? Iklannya di TV apa di radio? Di radio itu berarti di Nah, terus susu diproduksi oleh sapi.
semangat dulu dengan cara bernyanyi lagu-lagu nasional supaya sifat nasionalisme di diri kita tetap terjaga. Baik anak-anak, akan memulai pelajaran kita hari ini. Nah, dari gambar ini, apa yang ada di benakmu pertama kali? Gambar buah, apalagi? Susu, apalagi? Sayur, lauk, apalagi? Kentang. Ya. Nah, dari semua itu adalah yang kamu konsumsi setiap hari. Benar enggak? Nah, perhatikan baik-baik. Kemudian catatlah hal-hal yang penting di buku tulis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema kedua, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan pada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya radio dan televisi. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata inti dari iklan tersebut. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada iklan. Di sini gambarnya anak yang sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci iklannya? Kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya, beda dengan hewan-hewan yang lain. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan bermamalia. Apa saja hewan ruminansia itu?
ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kucing. Jadi hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara mengolah makanan yang berbeda dengan hewan mamalia. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaan. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau lidah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita temui kerongkongannya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini. Ya, perhatikan warnanya. Ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah cerna akan balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan mamalia. Jadi ketika sapi makan rumput masuk ke rumahnya, nah di rumah ini setelah dicerna balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi sama sapi. Di mulut itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan eliminasi yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum yang ini, ya, ini adalah omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ini ada abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah abomasum. Nah, yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah dari abomasum makanan masuk ke usus. Nah, usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi penyerapan makanan dan juga fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya fesesnya keluar melalui anus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian pada pencernaan hewan ruminansia. Ada beberapa hal yang bisa kita rangkum di sini ya. Yaitu yang pertama, cara membuat iklan itu perlu kata kunci. Ya, kata kunci tadi itu apa anak? Kata kunci adalah kata-kata inti dalam sebuah iklan. Ya. Kemudian yang kedua, sapi ternyata adalah salah satu hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan yang memakan makanannya sebanyak 2 kali. Ya, setelah awalnya dari mulut disimpan dulu. Habis disimpan saat dia selesai bekerja, selesai membajak sawah, istirahat, dia mengeluarkan makanannya lagi untuk dikunyah kembali lebih halus, ya, supaya mudah dicerna oleh lambung yang lain. Bagian-bagiannya juga kita sudah tahu ya, ada berapa tadi? 4 lambung ya, di bagian lambung ada 4. Apa saja? Retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Ibu punya modul untuk belajar kita hari ini ya. Satu perangkat kita tolong untuk dibagikan ke kelompok-kelompoknya. Kemarin kan Bu Reni minta ke kalian untuk membawa peralatan apa? Lem, gunting, spidol, poin, penghapus, penggaris ya. Nah itu semua akan kita pakai untuk
disintak yang B, buatlah perencanaan. Satu, membuat bagian kata kunci. Yang kedua, membuat diagram pencernaan. Ya, yang pertama, yang membuat peta konsep untuk kata kunci, Mas Tegas apa Mas Rizky? Oke, silakan diskusikan. Di sini ada beberapa kertas yang Ibu bagikan. Ada 4 warna. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna kuning, ada juga warna biru. Nah, ini nanti dipakai untuk menuliskan bagian-bagian dari peta konsep itu, ya. Nah, ini nanti setelah ditulis itu dipotong. Siapa yang memotong ini? Ada. Kalau perhatikan baik-baik bagaimana caranya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Atma Mariasa. Pada kelas kali ini kita akan membuat gambar sistem pencernaan alat Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat di sini. Kemudian yuk langsung melihat proses pembuatan. Kalau digambar di Langkah video, pertama pertama adalah menggambar. Tapi kalau kita sudah saya buatkan gambar untuk sapinya, oke? Tinggal di tempel, oke? Terus sediakan kertas origami. Ini kertas origaminya sudah saya bentuk kecil seperti ini. Kemudian disusun. Lalu kertas origaminya ini kita tuliskan nama sistem pencernaan atau organ pencernaan dan Indonesia ini, yang diantara lain rongga mulut yang terdiri dari gigi, lidah, dan salvia. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus, lalu ada perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kita atau omasum, perut masa atau mesum, usus atau intestin, dan anus. Setelah kita tuliskan, kita susun kembali, lalu kita tempelkan satu persatu seperti ini. Kemudian kita buat arah panah ke bawah menggunakan spidol. Nah, makanan yang dimakan oleh hewan ini masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian menuju ke rumen atau perut besar. Di perut ini penyimpanan sementara ya, kemudian keluar lagi ke mulut untuk digunakan kedua kalinya, kemudian masuk ke retikulum atau perut jala, lalu menuju ke omasum atau perut kita. Setelah dari omasum menuju ke abomasum atau perut pasang. Setelah itu didorong menuju ke usus. Setelah itu di bagian terakhir pembuangan melalui anus. Nah, seperti itulah cara menggambar sistem pencernaan pada yang berminat siap. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Kalau di video ini tadi bagiannya tadi lurus, ya. Nanti kita membuatnya itu akan memanjang. Kita lanjutkan yang di LKPD sisa ketiga. Nah, di sini kita menuliskan tentang perencanaannya ya. Jadwalnya, baik. Waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk menyiapkan alat dan bahan, kira-kira berapa menit? 2 menit cukup? Nah, oke. Silakan dikerjakan.
Nanti kalau kesulitan silakan bertanya. Boleh. Oke. Baik, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Coba perhatikan LKPD lagi. Di situ ada tabel, ya. Tabel itu nanti dipakai untuk menilai atau memberi apresiasi kepada kelompok yang maju presentasi. Jadi contohnya, misalnya kelompok 1 maju presentasi. Kamu lihat di situ, di centang pertama, apakah diagram yang sudah dibuat itu bisa terbaca, kamu centang. Bisa. Kelompok yang sudah selesai, siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kata kunci iklan adalah kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan keterangan atau informasi lain. Kata kunci yang aku dapatkan adalah tiga. Pentingnya makanan yang sehat dan bergizi. Ini sebuah kata kunci ikan mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk kata mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Proses pencernaan pada hewan ruminansia adalah dari rumput dikunyah di mulut lalu masuk ke esofagus, di rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Dari rumen masuk ke mulut kembali, dari mulut masuk ke retikulum atau perut jala, masuk ke omasum dan masuk ke akumasum, lalu masuk ke usus halus dan keluar melalui anus. Sekian hasil kerja diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak coba dilihat apakah diagramnya itu apakah diagramnya mudah terbaca? Ya. Untuk yang proses pencernaan, apakah bisa kalian lihat? Bisa. Baik, beri aplaus untuk kelompok 8. Alhamdulillah, presentasi sudah semua. Baik, langkah berikutnya adalah membuat laporan, ya, evaluasi pengalaman untuk membuat laporan kegiatan, membuat peta pikiran dan dari kata kunci dan proses pencernaan sapi. Baik, lihat di LKPD-mu kembali yang nomor 7, sintak 6. Oke, di situ di laporan itu kamu tulis nama kelompokmu, ya, kelompok berapa, kemudian jumlah orangnya berapa, oke, kemudian nama anggotanya siapa saja. Sudah. Berikutnya yang keempat, setelah melakukan kegiatan percobaan, tuliskan jawabannya ada di titik-titik itu, ya, di baliknya. Oke. Siapakah anggota kalian yang paling aktif? Siapa? Dua-duanya, ya. Tadi saya lihat dua-duanya, satu menggambar, yang satu menggunting-gunting tadi itu. Bagus, itu bagus sekali anak-anak. Yang berikutnya, bagaimana perasaan kalian saat kelompok kalian mendapatkan apresiasi dari kelompok lain? Senang. Kenapa? Karena hasil karyanya berhasil. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi kita semuanya sudah selesai, ya. Kalian sudah selesai. Untuk penilaiannya nanti kalian kerjakan yang soal. Ada lembar soal penilaian. Nah, yang ini.
Hingga ini adalah penilaian untuk kalian apakah masih mengingat pelajaran kita hari ini. Saya beri waktu 5 menit. Bisa dikerjakan? Ya. Baik. Mas Fikri, bisa? Bisa, oke. Ada kesulitan? Oke. Baik, sudah selesai anak-anak? Oke, bagus. Baik, silakan dikumpulkan jadi satu dulu dan dikumpulkan kembali di bangku aja masing-masing ya. Bangkunya masing-masing. Oke. Dirapikan bangkunya. Duduk dulu. Silakan duduk. Anak-anak, menurut kalian pelajaran kita hari ini tadi bagaimana? Adakah pelajaran yang sulit? Ada. Bisa mengerjakan soal-soalnya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, kegiatan hari ini kan tentang susu ya tadi temanya. Jadi setiap hari diusahakan kalau tidak bisa minum susu, kamu minum air sebanyak 8 gelas per hari supaya badan kita tetap sehat ya. Oke, baik. Kalau begitu pelajaran kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok kita akan belajar selanjutnya tentang pencernaan pada manusia. Baik, silakan Mas Rizky untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini.